Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang algoritma dan pemrograman. Masih bersama dengan saya, Saharullah Disa. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang konsep logika percabangan dalam pemrograman. Baik, pengertian logika percabangan adalah cara yang digunakan dalam program untuk mengambil keputusan ke salah satu kemungkinan true atau false dari beberapa kondisi. Jadi, logika percabangan digunakan di dalam program jika suatu perintah akan dilaksanakan apabila satu kondisi atau pernyataan itu bernilai benar atau true. Nah, dalam hal ini perintah itu hanya akan dilaksanakan apabila kondisi yang ada itu bernilai benar. Nah, jika kalian masih kurang paham tentang pengertian ini, bisa kita lihat dalam perumpamaan contoh seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita ingin ke kampus, tetapi syarat dan kondisinya adalah tidak hujan. Artinya, kalau tidak hujan, maka kita akan ke kampus. Jika tidak hujan, maka kita ke kampus. Dalam hal ini, kondisi pernyataan jika tidak hujan dan ke kampus adalah satu perintah. Nah, kalau ternyata tidak hujan, maka apa yang dilaksanakan, dan kalau hujan, maka apa yang akan dilaksanakan. Inilah yang disebut dengan istilah logika percabangan. Dalam pemrograman, logika percabangan dikenal mengadopsi proposisi di dalam logika informatika yang disebut dengan implikasi. Jika, maka. Jika kondisi benar, maka apa yang dilakukan? Seperti itu kira-kira perumpamaannya. Nah, di dalam notasi pembuatan algoritma dengan menggunakan kosaat, simbol percabangan itu simbolnya masih seperti ini. Ini masih ingat mungkin dalam video kita yang lain yang membahas tentang notasi algoritma dengan flowchart, simbol decision seperti ini. Kalau digambarkan di dalam flowchart nanti akan seperti ini. Jadi terjadi percabangan, jika ya, maka apa? Jika false, maka apa? Jadi selalu akan terjadi percabangan seperti itu. Nah, supaya lebih mudah kita pahami, kita lihat aja contohnya deh. Misalnya contohnya adalah penerimaan karyawan. Persyaratannya yang pertama, umur lebih besar sama dengan 18. Dalam materi kita tentang operator pemrograman sudah dijelaskan kalau contoh pernyataan seperti ini, maka umur ini adalah variabelnya, kemudian lebih besar sama dengan ini. Lebih besar sama dengan adalah operatornya, dan 18 ini adalah operan atau data sebagai syaratnya. Yang kedua adalah jenis kelamin L, dan ini ingat, ini adalah simbol operator logika atau, berarti nanti di sini kelaminnya adalah salah satunya. Jadi kalau kelaminnya laki-laki juga boleh, kalau yang daftar kelaminnya perempuan juga boleh, karena ini pakai atau. Kemudian persyaratan ketiga, pendidikan di atas atau sama dengan diploma, atau lebih besar sama dengan diploma. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Misalnya ada kandidat yang datang, lalu kita input datanya berdasarkan kualifikasi yang datang. Yang datang itu misalnya umurnya sama dengan 19 tahun. Nah, ini benar. Kenapa? Karena pernyataannya atau kondisinya di sini adalah umur lebih besar sama dengan 18. Berarti ini benar karena umurnya 19 tahun, berarti lebih besar dari 18. Kemudian yang kedua, kualifikasi kedua adalah dia berjenis kelamin L. Nah, ini juga benar. Kenapa? Karena di sini persyaratannya, pernyataan kondisinya adalah jenis kelamin L atau P. Berarti salah satunya, berarti di sini benar.
Kemudian di kualifikasi ketiga pendidikannya adalah SLTA. Sedangkan pernyataan dan kondisinya adalah pendidikan lebih besar sama dengan diploma. Berarti pernyataan yang kita buat pendidikan lebih besar sama dengan diploma dengan kualifikasi pendidikan yang kita input adalah SLTA, maka pernyataan ini menjadi salah. Jadi nilainya jadi salah karena pendidikannya adalah SLTA. Nah, jika kita mengambil logika dengan menggunakan logika N, operator logika N, maka seperti tadi pernyataan pertama ini benar, pernyataan kedua ini benar, tetapi pernyataan ketiga ini salah, di mana logika N itu semua pernyataan harus bernilai benar, barulah kemudian kita sebut nilainya menjadi benar atau kesimpulannya menjadi benar. Jadi karena di sini kita menggunakan operator logikanya adalah N, di mana tidak semua pernyataannya benar, maka kesimpulannya adalah tidak lulus. Nah, lain halnya kalau kita menggunakan operator logikanya adalah OR. Jadi kalau kita menggunakan operator logika OR, berarti salah satu dari pernyataannya benar, salah satu saja ya, salah satu, tidak harus kedua-duanya, apalagi ketiga-tiganya, salah satu saja yang benar, maka kesimpulan dari pernyataannya adalah sudah benar. Nah, di sini kan pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar karena kita pakai L atau P. Pernyataan ketiga ini salah, dua benar, satu salah, maka karena kita menggunakan operator logika, maka kesimpulan akhirnya adalah lulus. Nah, kemudian kita gambarkan dalam bentuk flowchart seperti ini. Kita menggunakan yang operator logika N. Biasa flowchart selalu diawali dengan terminator mulai, lalu kita masukkan inputannya yaitu umur, kelamin, dan pendidikannya. Sekarang yang pertama, jika umur lebih besar sama dengan 18, maka ini true-nya adalah maka apa? Maka tanya lagi, jika kelamin sama dengan L atau P, maka jika benar maka apa? Jika true maka apa? Maka kita tanyakan lagi, pendidikan lebih besar sama dengan diploma. Jika juga benar maka cetak lulus. Jadi kalau pernyataan pertama atau kondisi pertama ini benar, lalu kondisi kedua ini benar, kondisi ketiga ini benar, maka hasilnya adalah lulus. Tapi jika salah satu dari kondisi ini bernilai false, maka hasilnya adalah tidak lulus. Setelah itu algoritma flowchart ini kita tutup dengan terminator lagi dengan keterangan kata selesai. Nah, jenis-jenis percabangan, logika percabangan yang pertama adalah if tunggal. Jadi di situ if and if itu if tunggal. Jadi hanya ada if, kemudian and if. Lalu if ganda berarti ada if, ada then, dan ada else. Jadi jika benar, then selain, kemudian ditutup dengan and if. Kemudian ada if majemuk atau nested if and if, then if, kemudian then if lagi, lalu kemudian and if. Ini disebut dengan istilah if majemuk. Kemudian yang keempat adalah switch case. Ya. Nah, ini akan kita bahas lagi satu-satu di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini yang membahas tentang konsep logika percabangan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum grup diskusi kita. Oh ya, jangan lupa kalau video ini bermanfaat, maka boleh di-share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa belajar algoritma dan pemrograman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.